Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali belajar secara online untuk mapel akidah akhlak kelas 8 MTS. Semoga kita semuanya senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala penyakit. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anak semuanya, untuk hari ini kita akan kembali belajar mapel akidah akhlak. Kali ini kita akan membahas bab yang kelima di pertemuan yang pertama, yaitu adab seorang muslim terhadap guru dan orang tua. Ini penting sekali ya, mengingat bahwasanya orang tua dan guru kita ini adalah seseorang yang sangat penting dalam kehidupan kita, sangat berharga dalam kehidupan kita. Maka dari itu kita harus memiliki adab atau akhlak yang baik terhadap mereka. Baik, anak-anak semuanya, ayo kita langsung ke pembelajaran. Kalian perhatikan ya. Nanti kita akan membahas ya seputar pengertian adab kepada orang tua. Kemudian dalil nakli tentang perintah terhadap orang tua agar kita berakhlak yang baik. Kemudian contoh perilaku adab kepada orang tua dan guru tentu ya. Dan dampak positif membiasakan adab kepada orang tua dan guru dalam kehidupan kita. Ini adalah materi yang akan kita bahas. Namun pada kesempatan hari ini ya kita hanya akan membahas mengenai adab terhadap kedua orang tua ya. Kita akan membahas adab terhadap kedua orang tua. Nah, adapun nanti adab terhadap guru akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke. Ayo kita langsung masuk pembahasan. Baik, perhatikan anak-anak semuanya. Ya, ini adalah gambar sebuah keluarga ya. Dalam sebuah keluarga tentu semuanya kepingin menjadi keluarganya yang bahagia, mempunyai anak yang solih dan solihah, yang berbakti kepada kedua orang tua, yang memuliakan orang tuanya selagi hidup maupun ketika sudah meninggal dunia. Ya, ini gambaran keluarga yang bahagia. Karena apa? Karena anggota dalam keluarga, terutama anak, ini benar-benar berbakti kepada keduanya. Baik anak-anak semuanya, selanjutnya. Nah, tentu dalam benak kalian ya mungkin ada yang bertanya, bagaimana adab seorang anak kepada orang tua? Dan bagaimana hukumnya berbakti kepada kedua orang tua? Mungkin ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain seputar adab terhadap kedua orang tua. Bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua ketika sudah meninggal dunia? Dan pertanyaan-pertanyaan yang lain ya, yang tentunya akan muncul dalam benak kita. Nah, ayo kita pelajari satu per satu. Baik, adab terhadap orang tua. Kalian perhatikan, kedua orang tua merupakan sebab adanya manusia. Ya. Keduanya telah merasakan kelelahan karena mengurus anak dan menyenangkan mereka. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hamba-hambanya berbakti kepada kedua orang tua, bahkan memposisikan bakti pada orang tua setelah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Jadi berbakti kepada kedua orang tua ini merupakan hal yang sangat penting. Adab terhadap orang tua artinya adalah kita mempunyai perilaku atau akhlak yang baik kepada kedua orang tua kita. Ya, baik anak-anak semuanya, referensi ini Pak Guru ambil dari
buku Akidah Akhlak kelas 8 keluaran Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya. Baik, untuk selanjutnya kalian perhatikan. Nah, ini dalil tentang berbakti kepada kedua orang tua. Dalam Al-Quran itu banyak sekali ya dalil yang menerangkan mengenai adab kepada kedua orang tua kita. Dan juga dalam hadis. Nah, ini adalah salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Haythami. Nah, ayo kita baca bersama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu ayyumadda lahu fi umrihi wa yuzada lahu fi rizqihi fal yabarra walidayhi wal yasil rahimah." Yang artinya, barang siapa yang senang dipanjangkan umurnya dan ditambah rezekinya, maka berbaktilah kepada kedua orang tuanya dan sambunglah tali silaturahim. Ya. Jadi ini adalah hadis yang sangat penting untuk kita pelajari, bahwa ya barang siapa yang kepingin dipanjangkan umurnya dan ditambah rezekinya, salah satu caranya adalah dengan berbakti kepada kedua orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Oke, bisa dipahami ya. Baik anak-anak semuanya, perhatikan kembali. Oleh karena itu, wajib bagi setiap muslim berbakti kepada kedua orang tua dan bergaul dengan sikap yang baik. Di antaranya ada bergaul yang baik terhadap kedua orang tua itu seperti ini. Perhatikan. Di dalam kehidupan kita itu harus bergaul dengan kedua orang tua itu dengan baik. Caranya, yang pertama, mencintai dan sayang kepada kedua orang tua. Jelas ya, sebagai anak harus sayang, sebagai anak harus mencintai kedua orang tua. Karena orang tua sudah melahirkan kita, merawat dan membimbing kita dari mulai kecil sampai sekarang. Kemudian menaati keduanya ya. Selagi orang tua kita memerintahkan hal-hal yang baik, hal-hal yang bisa menjadikan kita itu kuat iman Islam serta mengarahkan ke dalam hal-hal yang positif, maka kita wajib mentaatinya. Oke ya. Kemudian menanggung dan menafkahi orang tua kita. Ketika kita sudah bekerja, sudah bisa mencari nafkah, maka ya wajib hukumnya bagi kita untuk menanggung atau menafkahi orang tua kita. Apalagi kalau orang tua kita sudah sepuh atau sudah tua, yang sudah tidak bisa bekerja lagi. Ya, maka kewajiban menafkahi ada pada anak-anaknya. Kemudian menjaga perasaan keduanya dan berusaha membuat ridho orang tua dengan perbuatan dan ucapan. Nah, ini kita harus pandai menjaga perasaan kedua orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita itu marah kepada kita. Jangan sampai orang tua tidak ridho kepada kita. Karena ridho Allah fi ridhol walidain. Ya, karena ridhonya Allah itu ada pada ridhonya orang tua. Dan murkanya Allah juga ada pada murkanya orang tua. Maka kita harus pandai menjaga perasaan orang tua kita agar tidak tersakiti. Baik. Yang kelima, tidak memanggil orang tua dengan namanya. Ini ya. Salah satu adab yang baik adalah tidak memanggil orang tua dengan namanya. Ini tidak sopan atau tidak adis. Ya, baik. Yang keenam, tidak duduk ketika keduanya berdiri dan tidak mendahulunya dalam berjalan. Ya, ini adalah merupakan adab. Ketika orang tua sedang berdiri, ya kita tidak boleh duduk. Kemudian ketika orang tua kita sedang berjalan, kita tidak boleh mendahuluinya. Ya.
Kemudian yang ketujuh, tidak mengutamakan istri dan anak daripada kedua orang tua. Jadi kita tetap harus mengutamakan kedua orang tua kita. Kemudian mendoakan keduanya baik mereka masih hidup atau sudah meninggal dunia. Ya, sekalipun orang tua kita sudah meninggal dunia, kita tetap wajib mendoakan. Karena salah satu amal jariah yang tidak terputus ya pahalanya adalah waladun sholih yad'ulah. Ya, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Insya Allah pahalanya akan tetap mengalir, tidak terputus. Selanjutnya adalah berbuat baik kepada kawan-kawan orang tua setelah orang tua meninggal dunia. Ini adalah salah satu bentuk adab ya, akhlak seorang anak terhadap orang tua yang sudah meninggal ya, menyambung silaturahmi dengan sahabat-sahabat atau kerabat orang tua kita. Baik anak-anak, bisa dipahami sampai di sini? Oke ya. Kalau bisa kita lanjutkan. Selanjutnya, tidak mencaci maki kedua orang tua kita. Ini apalagi ya sampai mencaci maki, naudzubillahi min dzalik, tidak boleh ya. Ini adalah dosa. Selanjutnya, tidak mengeraskan suaranya melebihi suara kedua orang tua demi sopan santun terhadap mereka. Jadi kalau kita bicara yang lemah, lembut, penuh kasih sayang, tidak membentak, tidak mengeraskan suara melebihi suara kedua orang tua kita. Ini adalah adab yang baik ya. Kalian harus perhatikan ini. Jangan sampai apalagi marah-marah, membentak, jangan sampai. Kemudian menjawab panggilan dengan jawaban yang lunak seperti labaik, siap, atau baiklah. Ya, kalau dalam bahasa Jawa itu ya sering kalau disebut orang tua diperintahkan ya ucapannya adalah nggih. Nah, nggih artinya iya, labaik, siap, baiklah. Nah, jawaban-jawaban yang menggembirakan orang tua kita itu diharapkan seperti itu. Selanjutnya, bersikaplah rendah hati dan lemah lembut kepada kedua orang tua kita. Jadi sudah dijelaskan ya. Jadi dalam perkataan atau perbuatan harus lemah lembut. Tidak mengungkit-ungkit kebaikanmu kepada keduanya maupun pelaksanaan perintah yang dilakukan olehnya ya. Jadi tidak mengungkit kebaikan yang sudah pernah kalian lakukan kepada orang tua. Karena sebesar apapun kebaikan kalian kepada orang tua tentu tidak berbanding dengan kebaikan orang tua terhadap diri kalian ya. Ini patut untuk kita renungkan. Kemudian janganlah ia memandang kedua orang tua dengan pandangan sinis dan bermuka cemberut kepada keduanya. Ya, usahakan kita selalu tersenyum, ramah, menyenangkan ya, dan menunjukkan sikap yang baik kepada kedua orang tua kita. Ini adalah beberapa adab terhadap kedua orang tua. Kesimpulan, baik. Nah, berbakti kepada kedua orang tua merupakan kewajiban seorang anak, baik orang tua masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Ya, seorang anak harus menerapkan adab yang baik kepada keduanya, tidak boleh membentak apalagi sampai mendurhakai kedua orang tua. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, karena ridho Allah ya, terdapat pada ridho kedua orang tua. Demikian sebaliknya, sebagaimana diterangkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Hakim. Ya. Ini adalah hadis yang menyatakan ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ridho Rabbi fi ridhol walidi wa sukhdur Rabbi fi sukhtil walidi. Ridho Allah ada pada keriduan orang tua dan murka Allah ada pada kemurkaan orang tua. Jadi dampak positif ketika kita beradab dengan baik kepada kedua orang tua, salah satunya insya Allah kita akan mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan hidup kita akan menjadi bahagia ya, karena ada kebahagiaan orang tua yang tentu ya timbul karena kita berakhlak yang baik. Sebaliknya, kalau kita berakhlak yang buruk, tentu kita hidupnya akan gelisah dan akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka dari itu ya, mari kita berakhlak yang baik, beradab yang baik kepada kedua orang tua kita. Siap ya. Ya. Anak-anak semuanya, setelah kalian tadi menyimak pembahasan dari Bapak Bukhari, ya, sekarang tinggal kalian kerjakan latihan soalnya. Ayo, kalian cermati dan baca. Yang pertama, jelaskan pengertian adab terhadap orang tua. Yang kedua, tulislah hadis yang memerintahkan seorang agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga, sebutkan 3 adab seorang anak terhadap kedua orang tua. Yang keempat, bagaimanakah cara berbakti kepada kedua orang tua apabila mereka telah meninggal dunia. Dan yang kelima, jelaskan kenapa seorang anak wajib berbakti kepada kedua orang tua. Ya, gampang ya. Pertanyaannya mudah, silakan kalian kerjakan. Semoga menjadikan kalian lebih paham lagi. Baik anak-anak, terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Mari kita berakhlak yang baik kepada kedua orang tua kita. Ya, agar video ini lebih bermanfaat, silahkan bisa bantu dengan cara like, share, dan subscribe. Oke, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.